firman Tuhan, saya mau bertanya kepada rekan saya yang membawakan firman, Pak siapa ya, Pak Andri kalau nggak salah ya, Pak siapa gitu. Kenapa dia berani menyerahkan minyak wangi yang begitu mahal untuk Tuhan Yesus, untuk hanya sekedar membersihkan kaki Tuhan Yesus atau mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal itu. Saya nggak diberi, memang waktu itu waktunya cukup mepet banget, jadi saya tidak bisa bertanya, tapi saya sempat sharing waktu kemarin kita kumpul-kumpul MGC di Rancamaya. Waktu itu saya sempat sharing dengan beberapa orang hamba Tuhan, ternyata wanita itu sedikit berbeda dengan wanita yang saya sekarang bicarakan, sebab dia mengurapinya dari kepala, bukan hanya kakinya. Saya percaya, saya juga bertanya, kenapa dia berani mengorbankan uang mahal, udah gitu minyak yang sangat mahal, sehingga murid-muridnya juga ada orang yang menjadi gusar di sini di dalam ayat yang 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Yang kelima, sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila manakah kamu menghendakinya? Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya percaya firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita itu akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya percaya kita sebagai anggota tubuh Kristus yang tergabung dalam MGC, saya percaya kita juga orang-orang yang berani mempersembahkan waktu kita untuk kita ada di komunitas ini. Dan saya percaya biar komunitas ini juga terus berkembang, terus maju, terus melangkah untuk kita bisa membangun kerajaan sorga yang ada di bumi ini. Amin. Wanita yang berani mengorbankan uangnya begitu banyak, begitu juga kita harus berani untuk mengingat pengorbanan Kristus itu. Kita juga harus berani berkorban, bukan hanya uang, waktu, mungkin perasaan kita juga akan kita korbankan. Untuk mungkin kita tersinggung sama teman, mungkin kita ada orang yang kurang suka sama kita, kita tidak perlu, kita harus berani berkorban. Karena pelayanan itu harus ada pengorbanan di dalam kehidupan kita. Sampai saya pernah dengar satu hamba Tuhan berkata, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus berani mengorbankan sampai apa yang ada pada kita ini diamputasi. Jadi apa yang ada pada kita ini diserahkan kepada pelayanan itu. Saya percaya juga Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita
Dia berani mati di kayu salib. Dia berani mati untuk kita, untuk penebusan dosa kita. Dan saya percaya juga dia mati, dia bangkit, dan dia hadir kembali untuk menyelamatkan kita. Saya percaya biarlah kita harus tahu kebenaran seperti wanita yang mengerti dengan benar isi perjanjian lama. Saya percaya wanita ini bukan hanya sekedar tahu Yesus, tetapi dia mengerti perjanjian lama. Saya percaya wanita ini seorang yang meneliti, mencermati apa yang ada di dalam perjanjian lama, bahwa Yesus itu yang akan datang. Dia itu rahasia yang dirahasiakan di dalam perjanjian lama. Dia adalah yang diselidiki oleh nabi-nabi. Dia adalah yang diurapi. Makanya dia berani berkorban untuk Tuhan Yesus. Saya percaya wanita ini, saya rasa bukan sembarangan ya, tapi dia seorang yang mengerti betul siapa Tuhan Yesus itu. Dan kita sendiri juga harus mengerti betul siapa Tuhan kita. Kita harus selidik betul siapa Tuhan kita. Kita harus mengerti betul siapa yang jadi Tuhan kita. Saya percaya kalau kita mengerti betul siapa Tuhan kita, saya percaya Tuhan kita akan menuntun kepada jalan kebenaran. Terus kebenaran itu akan dituntun oleh Tuhan kita, sehingga kita bisa bukan hanya menang, tetapi kita lebih daripada pemenang. Sebab kita sudah orang-orang merdeka. Kalau kita sudah lebih daripada pemenang, kita adalah orang-orang merdeka. Saya percaya kalau kita lebih daripada orang-orang yang menang, kita akan bebas di dalam kehidupan ini. Maksud saya bukan di dalam dosa, tetapi kita bebas dari dosa. Kita bebas dari, jadi kita tidak akan, hidup kita ini tidak akan sembarangan. Hidup kita ini tidak akan ya kalau bisa tidak akan mengecewakan orang gitu. Kita bisa mengampuni karena kita sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan. Kita bisa memaafkan karena kita juga sudah dimaafkan oleh Tuhan. Terutama kita sudah ditebus dari dosa kita. Di sini dikatakan wanita ini berani berkorban karena dia mengerti betul siapa Tuhannya, siapa yang dia percaya. Kita juga harus mengerti dengan betul siapa yang dipercaya oleh kita. Sekarang kita lanjutkan. Yesus itu yang diurapi. Kita coba akan baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Lukas pasal 4 ayat 18. Di sini dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Pada saat itu memang Tuhan Yesus masih manusia, 100% manusia dan 100% juga Tuhan. Karena dia ada Tuhan dan dia lahir dari Roh Kudus. Saya percaya dia adalah juru selamat kita. Dia beda daripada kita-kita. Kalau kita-kita mungkin kita lahir secara roh sudah besar. Kita sadar sudah lahir baru, kita sudah besar. Tetapi Tuhan Yesus beda. Dia dari semenjak dari kandungan Maryam, dia sudah sadar bahwa dia memang Tuhan gitu. Memang dilahirkan secara fisik, tapi saya percaya dia dibangkitkan secara roh juga.
Dan saya percaya Tuhan kita ini sekarang secara roh. Ya, jadi Tuhan itu harus yang diurapi Kristus itu secara roh harus hadir kepada kita. Saya percaya bagaimana kita menerima pengurapan, kita harus percaya bahwa Yesus itu sekarang sudah ada pada kita, sudah hadir pada kita, sudah hidup di dalam kita. Dia adalah pohon kehidupan. Dia sudah bisa membimbing kita terus di dalam kebenaran. Ini satu pengalaman kehidupan saya, bagaimana Tuhan membimbing saya di dalam kebenaran. Sebab sulit untuk kita mengerti kebenaran kalau kita tidak jadi murid Kristus. Kita tidak menjadi murid Yesus. Kita sulit sadar, kita sulit mengerti untuk kita menjadi murid Yesus kalau Kristus sendiri tidak hidup di dalam kita. Saya percaya biarlah firman Tuhan pagi ini bisa dimengerti bahwa Roh Tuhan itu ada pada kita. Amin. Roh Tuhan itu hidup di dalam kita, bukan hanya ada pada kita, tetapi Roh Tuhan itu menghidupi keadaan manusia roh kita, menghidupi juga keadaan manusia jasmani kita. Saya percaya terus kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kemarin sempat ngobrol dengan Pak Daulat, bagaimana kita mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu saya katakan bukan 30%, 60% atau 100%. Kadang-kadang coba kita baca dulu di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-13 saja dulu. Itu sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, ini kata Tuhan Yesus, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mungkin saudara tahu perumpamaan Matius pasal 13 ini, perumpamaan seorang penabur. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan sebagai seorang penabur. Di sini dikatakan ayat yang ke-13, aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kalau kita tidak jadi murid Kristus, Kristus hidup di dalam kita, kita tidak akan mengerti siapa Tuhan kita. Kita mungkin benih itu akan tertanam bukan di hati yang subur, di hati kita yang benar, tetapi mungkin dia akan terhimpit, dia akan tidak bisa bertumbuh dengan benar. Mungkin Kristus itu sang pohon kehidupan itu akan mati di tengah jalan. Tapi saya percaya kalau hati kita buka dengan benar, kita akan mengerti siapakah Tuhan kita. Kita akan sadar siapa Yesus sebagai juru selamat kita itu. Di sini dikatakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ini ayat yang ke-11. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi kita bersyukur kita diberikan rahasia kerajaan sorga. Di sini kita ke ayat yang ke-8. Dari sebagian yang jatuh di tanah yang baik,
lalu berbuah. Di sini ada sebagian yang jatuh di tanah baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saya tadinya bingung juga waktu itu, kenapa tumbuhnya 100 kali lipat. Udah gitu turun, bukan dari 30 atau dari 30 ke 60, udah gitu 100. Ternyata di sini pemahaman kita ini kadang-kadang kita sok paham gitu tentang sok ngerti tentang Tuhan 100 kali lipat. Kita pikir kita ini udah bener, kita udah belajar, udah berjuang belajar sampai sekolah mungkin, sekolah teologi sampai doktor mungkin. Dia sudah pikir dia sudah mengerti betul tentang Tuhan. Ternyata benih itu bertumbuh bukan hanya pengertian itu. Maksud saya pengertian itu tentang Tuhan itu bertumbuh bukan kita so pinter gitu. Tetapi kenapa di sini dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, malah turun 30 kali lipat. Jadi pengertian kita tentang Tuhan itu nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipamerkan gitu, merasa sombong. Akhirnya kan sombong kalau kita dipamerkan pemahaman kita, dipamerkan kepada pengertian kita tentang Tuhan terlalu di over gitu secara fisik ya. Saya percaya tadinya juga saya pikir begitu, tapi ternyata di sini kok 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat, malahan menurun gitu. Saya percaya di dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa mengendalikan hidup kita ini 100%. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita 100%. Pemahaman kita 100%. Harus memberikan peluang kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, untuk menuntun kita ke arah kebenaran. Jadi saya percaya, coba kita ulang ayat yang 1 Yohanes tadi pasal 20, sekarang coba kita baca pasal yang ke 27-nya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Satu Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saya percaya kalau kita sudah punya pengurapan, sudah punya Kristus, jadi biarlah dia yang bekerja untuk kehidupan kita. Biar dia bisa bekerja 70%, kita hanya 30%. Ya. Jadi tidak terlalu mengandalkan kepintaran kita. Tetapi kita bisa mengandalkan, ya kita harus pakai pikiran kita juga, kita harus pakai logika juga. Tetapi tidak perlu kita merasa sudah 100% pengertian kita. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu Tuhan lagi, kadang-kadang kita memakai kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menyerahkan Tuhan yang bekerja, kita hanya 30%. Jadi
biar dia bekerja secara 70% di dalam kehidupan kita. Jadi biar kuasa Tuhan saja yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini satu pemahaman di dalam hidup saya bahwa saya sekarang tidak mengandalkan kekuatan saya secara full, tetapi tetap saya bekerja, tetap saya memberikan kreativitas, tetapi kreativitas itu tetap diserahkan kepada Tuhan secara lebih menyeluruh gitu. Bisa enggak kita menyerahkan 100% ke dalam Tuhan, kita hanya 0? Itu pertanyaan kemarin dari Pak Daulat, malam sempat saya ngobrol, bisa nggak kita menyerahkan diri kita sampai 0, biar Tuhan 100% bekerja di dalam kita. Nah, ini satu pertanyaan juga, apa bisa kita menyerahkan, kata saya istilahnya burung di udara dia pelihara, dia tidak akan kekurangan. Tetapi burung itu kalau burung yang di dalam sangkar atau burung yang bebas merdeka di luar. Kalau burung yang bebas di luar, dia pagi-pagi harus cari makan. Dia harus pergi nyari makan, cari ulet. Mungkin kalau burung yang suka padi-padian, dia akan ke sawah cari padi-padian. Kalau kita ingin merdeka juga, kita nggak bisa 100% menyerahkan diri hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya jawab begitu. Seperti saya pagi-pagi harus mempersiapkan diri untuk, meskipun saya sudah umur segini, tapi saya tetap harus kreatif, menghasilkan sebuah karya, mungkin kalau bisa menghasilkan kecukupan di dalam kehidupan saya. Jadi saya harus bekerja. Jadi bukan hanya saya di dalam sangkar. Kalau saya di dalam sangkar mungkin saya enak aja terima berkat dari Tuhan. Tetapi saya belum bisa gitu. Dan sampai seumur segini saya tetap harus berusaha dan tetap bekerja. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini bisa dimengerti oleh rekan-rekan semua. Bagaimana kita menerima pengurapan? Kita harus mengerti siapa yang kita percayai. Jadi kita harus mengerti betul siapa yang kita percayai. Saya percaya Kristus yang kita percayai itu luar biasa. Kristus yang kita percayai itu sangat dahsyat. Dan saya percaya juga Kristus yang ada pada kita itu, dia selalu bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, jadi kita akan bisa kembali serupa dengan Kristus. Saya percaya biarlah kita juga bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya. Saya kadang-kadang di dalam kehidupan saya ini, kalau saya belajar firman Tuhan, karena saya senang mengarang lagu, firman Tuhan itu saya karang jadi sebuah lagu. Mungkin saudara ingin dengarkan ringkasan daripada firman Tuhan yang saya bawakan, terutama moderator kita. Ya, silakan Pak Setiadi. Boleh saya nyanyi ya Ibu ya? Boleh Pak, boleh. Silakan Pak Setiadi, silakan. Pak Weni izin dulu nih. Siap. Mantap, silakan Pastor. Nah.
firman Tuhan selalu ada padaku, pembimbingku dalam kebenaran. Kristus yang diurapi selalu beserta Kristus di dalam aku, di dalamnya. Urapan Tuhan selalu ada padaku, pembimbingku dalam kebenaran. Kristus yang diurapi selalu beserta Kristus di dalam aku, di dalamnya. Terima kasih Tuhan karena tak meninggalkan sebagai yatim piatu. Karena kasih-Mu yang tak ada bersamaku. Terima kasih Tuhan karena tak meninggalkan sebagai yatim piatu. Karena kasih-Mu tak ada bersamaku. Terima kasih Bapa karena tak meninggalkan sebagai yatim piatu. Karena kasih-Mu yang tak ada bersamaku. Yang tak ada bersamaku. Yang tak ada bersamaku. Oh, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau yang diurapi selalu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Biarlah Amin. jadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Mungkin cukup sekian firman Tuhan. Mungkin ada yang mau ditanya. Amin. Ya. Amin. Ya, Amin. terima kasih Pak Setiadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana menerima pengurapan. Dan pada pagi ini juga terima kasih untuk pujian yang sudah disampaikan. Semuanya sudah dirangkum di dalam sebuah pujian. Wah, kalau setiap membawakan firman Tuhan, ada lagunya jadi udah berapa puluh, berapa ratus mungkin ya.
Bisa jadi WR Bu Lina. Ya, Pak Setiadi boleh nih, bagus. sudah banyak sekali ya pastinya. Nah, kalau kita Lagi. bicara tentang pengurapan, bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima Roh Kudus yang ada dan kita sudah diurapi. Amin. Hanya bagaimana ketika kita melakukan hidup, apakah kita bertumbuh atau tidak bertumbuh, atau stuck sampai di situ, atau pertumbuhan kita lambat. Tapi pengurapan itu ada. Dan saat ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan peneguhan atau untuk mendiskusikan atau bertanya. Silakan. Ya, shalom. Shalom Bu Debi. Ya, saya enggak buka camp, tapi kena lagi buka Alkitab. Ya, Ya, tidak makasih Setiaji. Saya sangat diberkati di Lukas 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ya, benar. Kalau kita sudah hidup, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti Roh Kudus ada dalam kita dan kita sudah diurapi ya. Kalau kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak perlu takut untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar sana. Ya, itu satu. Dan sama sekali tidak perlu takut ya. Saya kayak kesaksian saya layani di sini anak-anak pemulung dan jalanan yang mayoritasnya semua 99% Muslim, itu saya layani di sini. Saya tidak pernah takut karena saya percaya saya sudah diurapi Tuhan pada saat saya terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan saya urapan Tuhan itu ada pada saya, dan di dalam kalau kita sudah menerima urapan Tuhan, setidaknya Roh Tuhan itu ada pada kita. Artinya, maksudnya Roh Tuhan itu tidak akan pergi kalau kita tidak akan pergi dari kita. Tidak. Dia hanya tidak bekerja pada saat kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus itu tetap ada dalam kita, tapi dia tidak bekerja. Ya, dia tidak bekerja. Jadi kalau kita mendukakan Roh Kudus, dia tidak bekerja. Jadi saya percaya kalau kita di dalam Tuhan, hikmat Tuhan itu pasti Tuhan yang ada bersama kita. Setiap apa yang kita lakukan Tuhan berikan hikmat. Cuman bagaimana caranya kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dekat dengan Tuhan, membaca firman, renungkan firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Itu saja Ibu Lina dari saya. Tuhan berkati. Thank you, Bu. Ya, terima Sama-sama, kasih Bapak. Bu Debi yang sudah memberikan peneguhan, penguatan buat kita ya, bahwa Roh Kudus itu ada. Kalau kita tidak menjalankan, bukan berarti Roh Kudus itu tidak ada, tetapi Roh Kudus itu diam. Ya, silakan, ada lagi kah yang mau memberikan peneguhan atau bertanya? Atau Pak Setiadi mau menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Debi, silakan Pak. Memang Roh Kudus itu yang melahirkan ya Bu ya. Tetapi Tuhan Yesus berjanji Dia tidak akan meninggalkanku sebagai yatim piatu. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus itu Roh penolong, tetapi kalau Kristus itu bicara soal kuasa. Jadi Kristus itu yang akan datang kembali. Kita baca coba Yohanes 14 ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi Tuhan Yesus setelah kematian, Dia datang kembali secara roh kepada murid-muridnya. Ya, kalau kita bicara secara
mendetail, saudara bisa baca Yohanes pasal 14 dari awal. Jadi tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, kata Tuhan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Makanya Yesus Kristus itu harus hidup di dalam kita sebagai pohon kehidupan. Amin. Memang perbedaan antara pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat itu beda. Kalau kekristenan itu relationship, bukan agama. Pada jemaat mula-mula, nama Kristen itu nama ejekan. Pengikut Kristus, gaya hidupnya kayak murid-murid. Nah, itu baru disebut Kristen. Jadi kita punya hubungan baik sekali dengan Kristus gitu, dengan Yesus. Kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia datang kembali kepada murid-muridnya dan dia juga datang kembali kepada saya secara roh gitu. Memang pertumbuhan kerohanian kita memang diawali dengan Roh Kudus, tetapi kuasa itu akan bertumbuh, kita akan didewasakan oleh roh itu untuk kita mempunyai kedewasaan rohani. Jadi bukan kepintaran teologi ya Bu, tapi kepintaran secara spirit. Kepintaran secara spirit. Jadi kalau kita pintar di dalam spirit, kita pun akan pintar di dalam emosi. Kita pun kalau kita punya pengalaman kita pintar di dalam mendidik anak-anak secara spirit, anak-anak kita pun akan pintar bukan secara spirit aja, tetapi dia akan pintar juga secara IQ. Jadi yang utama itu memang kerohanian ya, spirit rohani kita gitu. Dia datang secara roh kepada kita. Kita harus yakin pengurapan itu Yesus Kristus itu yang harus hadir di dalam kita. Itu aja tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih Pak Setiadi untuk tambahannya. Jadi ketika kita menerima Kristus, Kristus ada bersama dengan Roh Kudus ya Pak. Itu yang pasti ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah karena pertumbuhan di sini kalau ayat 17-nya, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu ayat yang ke-17. Dia akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu. Dunia tidak bisa menerima dia. Sebab tidak bisa melihat dia. Kalau bisa ya, kita sebagai anak-anak Tuhan melihat dan mengerti, sadar bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih, begitu aja Bu. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Dan selanjutnya ada. Bisa saya tambah ya, Bu Lina? silakan Bu Debbie. Iya, maksudnya Pak Pendeta, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup di dalam kita, kita bisa melakukan, ada urapan di dalam kehidupan kita, roh itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Begitu ya Pak? Iya, betul Bu. Okay. Dia akan membentuk kita mempunyai karakter, pola pikir seperti Kristus gitu Bu. Kalau harus betul. Ya, jadi firman Tuhan yang menghidupi ya. Firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Baru akan terjadi yang Bapak maksud ya. Gitu ya. Iya, betul Bu. Iya, makasih banyak Pak Setiadi. Tuhan berkati. Ya, terima kasih juga Bu Debbie. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Eri yang raise hand. Silakan Bu Eri. Ya, terima kasih Pak Setiadi, pastor yang luar biasa hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman. Saya hanya sedikit aja meneguhkan bahwa betul kalau
Kristus sudah ada di dalam kita, yaitu rohnya itu ya, maka kita ini mendapatkan hidup yang sesungguhnya, itu yang dikatakan, Ya. Christ in you, Kristus di dalammu, maka kamu akan hidup. Kalau kita tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan ya. Itu tadi Pak Setiadi itu menegaskan terus. Ini yang dikatakan kebangkitan rohani, kebangkitan manusia roh kita yang saat ini kita hidupi. Ya, apakah Anda manusia roh atau bukan? Kalau Tuhan katakan di Roma 8 ayat 13 dikatakan kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Christ in you itu akan membuktikan apakah kita manusia daging atau manusia roh. Itu ya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, bahwa engkau tidak akan melihat kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, ya, oleh air sebagai tanda pertobatan, oleh roh itu adalah pembaharuan manusia roh kita, pembaharuan hati dan pikiran kita dari hari ke hari sehingga kita sempurna dan serupa dengan Kristus. Nah, tadi juga, saya setuju dengan Pak Setiadi, bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, ya. Bukan kita tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Memang Tuhan memberikan kita akal budi, ya, akal budi untuk kan kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, ya. Artinya Tuhan memberikan kita free will. Memang Tuhan memberikan kita free will, kita udah jatuh dalam dosa. Kita sudah bebas memilih mana yang kita mau lakukan, mau taat sama Tuhan atau mau memberontak sama Tuhan, ya. Ada free will. Sejak kita manusia jatuh dalam dosa, kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, ada free will di dalam kita, di mana kita boleh menentukan sikap hati kita. Nah ini loh dia yang dikatakan bukan tidak mengandalkan Tuhan 100%, kita tetap mengandalkan Tuhan karena kita tahu apapun yang terjadi di dalam dunia ini itu semua dalam kehendak Tuhan, ya, dalam ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan semua kok, yang di langit, yang di bumi, baik singgasana, baik kerajaan ya semuanya. Makhluk apapun itu ciptaan Tuhan. Ya, bahkan setan, malaikat pemberontak itu ciptaan Tuhan. Jadi sempat kemarin di grup yang satu grup dengan Pak Setiadi ya, ada yang mengatakan bukan ciptaan Tuhan ya, matahari terbentuk dari ini, bulan terbentuk dari ini, pelangi terbentuk dari ini. Saya cuman senyum aja ya kadang-kadang, apa ya, bukan ciptaan Tuhan. Saya pikir semua ciptaan Tuhan. Ya mau mau terjadinya karena pantulan matahari kah, mau apakah, semua itu Tuhan yang bikin ya, itu aja. Sesimpel-simpelnya kayak anak sekolah minggu. Ya, kadang bukan kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita. Ya, akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Di Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ya, artinya semua orang yang melakukannya artinya itu bagian kita, bagian daripada manusia, ya. Kita memang yang melakukannya, tidak cuma bilang, "Tuhan tolong saya mau gini," tapi Anda tidak melakukan apa-apa. Ya, Tuhan memberikan kita hikmat untuk melakukannya dan orang yang melakukan hikmat Tuhan itu adalah orang yang berakal budi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini yang dikatakan di Yakobus 2:17 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan atau tidak bisa menyerahkan seluruhnya hidup kita dalam tangan Tuhan, tapi harus ada usaha sendiri. Artinya memang ada yang sesuatu yang kita lakukan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kitalah pelaku firman. Kita harus yang melakukannya, bukan cuma mengandalkan 100% biar Tuhan yang bikin deh, saya duduk diam. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi untuk menjadi pelaku firman. Nah ini yang dikatakan bahwa, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat ya. Jadi, tadi juga Roma 8 ayat 11 saya teguhkan satu ayat lagi,
Christ in you, memang Kristus sudah ada di dalam kita, maka roh Kristus yang ada di dalam kita ini akan menghidupkan kita, ya, membangkitkan kita dari kematian, kematian atas dosa, keinginan dari dosa, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang mematikan kita loh di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Yang mematikan kita, manusia roh kita itu adalah keinginan yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini harus dimatikan. Oleh siapa? Oleh Roh Kristus yang di dalam kita, Christ in you. Dia akan membangkitkan kita untuk taat kepada firman. Nah, dikatakan ada kebangkitan yang sesungguhnya, kebangkitan tubuh ya. Saudara boleh baca di 1 Korintus 15. Seluruh perikop itu ada kebangkitan Kristus. Karena ada Kristus bangkit, maka ada kebangkitan kita. Perikop kedua. Setelah ada kebangkitan kita tuh ada kebangkitan tubuh, ya. Memang sekarang ini kita sudah bangkit oleh Roh Kristus. Keinginan kita sudah dimatikan oleh Kristus. Tapi kita menantikan satu pengharapan bahwa ada kebangkitan yang sesungguhnya itu terjadi, yaitu orang-orang yang penuh Roh Kudus, tubuhnya akan diubahkan menerima tubuh kebangkitan itu sendiri, tubuh kemuliaan. Ya, kalau tidak Paulus tidak akan tulis di 1 Korintus 15 dengan jelas 3 perikop. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Itu betul-betul akan terjadi. Roh Kudus membangkitkan kita. Saya baca Roma 8:11 ya. Dan jika roh Dia ya yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, nah ini Kristus. Maka Ia ya yang telah membangkitkan Kristus, yaitu Roh Kudus itu sendiri, dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya, maka kita akan menerima yang namanya satu tubuh kebangkitan. Itu pengharapan orang Kristen yang nggak bisa disangkal. Ya, ada rapture, percaya ada rapture. Ada waktunya Tuhan mengangkat kita, memisahkan kita dari dunia yang akan dihancurkan. Ya, percaya itu tubuh kemuliaan, yaitu tubuh kebangkitan seperti Kristus bangkit, tembus tembok, ya kapan saja mau hadir itu ada gitu ya. Karena apa? Roh Kristus di dalam kita, maka kita akan bangkit secara tubuh kita yang saat ini, kedagingan kita dimatikan, kemudian satu saat Tuhan akan datang menjemput kita. Seperti dikatakan di Kisah Rasul bahwa Yesus akan kembali seperti Ia terangkat. Kembalinya sampai di mana? Di awan-awan. Ya, di awan-awan. Makanya kalau hari ini ada yang bilang, saya Mesias baru, saya Kristus. Kristus tidak menginjakkan bumi ini, saudara. Tapi Dia di awan-awan mengangkat kita. Ya, seperti magnet kita semua keserap gitu ya, karena keinginan roh dalam kita ini, keinginan Roh Kristus itu sangat besar. Sehingga kita terserap di dalamnya dan kita diubahkan dalam sekejap mata di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 ya. Itu pengharapan kita. Thank you Pastor Setiadi sudah mengingatkan kita bahwa Roh Kristus ada di dalam kita, hiduplah di dalamnya. Amin. Thank you Bu Lina, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Eri. Ada pertanyaan Bu Uli, Roma 8 ayat 11, Bu. Jadi dikatakan Bu Eri tadi. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi di dalam pemahaman kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa ketika kita bergantung kepada kuasa Tuhan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu yang membuat kita mau melakukan sesuatu. Misalnya, betul. Ketika kita sakit, apakah saya perlu makan obat atau tidak? Kalau saya suka bilang dengan orang, tapi saya nggak tahu ya pemahaman teman-teman gimana. Tetapi ketika saya percaya bahwa saya harus pergi ke dokter supaya saya sembuh, maka saya tidak bisa memaksa mereka yang bilang, enggak, saya nggak perlu ke dokter, saya cuma perlu berdoa dan saya akan sembuh. Saya tidak bisa memaksa. Karena itulah pemahaman pengenalan kita akan Kristus. Satu dengan yang lain akan berbeda.
Tetapi konsep keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Roh Kudus adalah penghibur, itu adalah sama semuanya, tidak boleh berbeda. Begitu ya Pak? Amin. Betul ya? Kalau kita Amin. hidup harus bekerja, ya kita bekerja. Bukan berarti, oh saya nggak perlu bekerja, saya perlu berdoa, nanti Tuhan akan kirimkan berkat. Buat saya itu bukan tidak masuk akal, tetapi pemahamannya berbeda. Emang kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus bekerja. Tapi kalau kita Amin. sudah bekerja dengan apa yang kita lakukan, tapi kita tidak mendapatkan dan kita mengalami kekurangan, maka Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Betul. Yang tidak Gitu. makan, yang tidak bekerja tidak boleh makan, kata Paulus. Ya, Iya, begitu. Tuhan bisa Firman. memakai obat, Tuhan bisa memakai cairan, Tuhan bisa memakai tangan medis juga untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Ya, Ya, jadi betul. semua tergantung iman kita bahwa Tuhan memang bisa memakai apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu pasti dalam izinnya Tuhan ya. Ya, Ya betul. silakan aja kalau ada yang memang bilang saya nggak perlu ke dokter, saya pasti sembuh. Iman mau menyelamatkanmu itu Nah, saja. betul. Tapi kalau orang ke dokter bukan berarti tidak beriman kan Bu Eri? Yes, Ya, begitu. betul. Gitu. Karena Dokter juga perpanjangan tangan Tuhan. betul. Oh, Bu Ya, Debbie. jadi itu yang disebut dengan Iya. iman kita, jangan sampai imannya ngaco ya, maksudnya jangan sampai salah gitu. Ya, ada Iya, Pak Samadi. benar. Apakah Pak Samadi mau meneguhkan juga? Silakan Pak. Jangan dulu, jangan. Oh, jangan. Pak Andre itu banyak anunya berkasnya. Ya, jadi begitu ya. Karena misalnya saya cerita nih, saya punya Kita mau teman. berangkat. Oh, mau berangkat pelayanan ya Pak? Iya. Ya. Saya punya, misalnya gini, saya punya teman nih beberapa hari yang lalu, beliau sakit gitu. Kemudian teman-teman melakukan bahwa, yuk mari kita yang tergerak hatinya mengumpulkan dana untuk dia gitu. Sebagai hamba Tuhan, dia bekerja. Dia bekerja, tetapi karena sakitnya cukup parah, dia tidak bekerja. Dan karena dia tidak bekerja, karena dia penghidupannya sangat minim, jadi dia bilang, Tuhan saya pengen bekerja, tapi saya dengan kondisi tubuhnya nggak mungkin bekerja. Dan saya tidak tahu saya harus bagaimana. Dia berdoa pada Tuhan, tiba-tiba kami tanpa inisiatif dari beliau, kami mengumpulkan dana, kemudian ketika kami ada salah satu teman yang menyampaikan, disitulah dia bersaksi bahwa saya sudah 3 minggu tidak bekerja, uang saya sudah benar-benar habis, kami nggak tahu, kami sudah tidak punya beras, gitu. Saya mau bekerja, tapi saya nggak bisa bekerja dengan kondisinya. Dan inilah jawaban Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan iman. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berdoa terus supaya dapat berkat gitu. Oh, supaya dikirimin berkat. Nggak juga kan. Begitu ya. Ya. Ada Pak Domingus, silakan Pak Domingus. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Setiadi, firman-Nya yang sangat baik. Saya barusan angkat tangan karena ada barusan Ibu Uli ya, bagaimana dengan hamba Tuhan yang tidak mau bekerja, hanya fokus dengan pelayanan. Pertanyaan yang sangat-sangat dan sangat baik sekali. Karena memang di dalam pandangannya saya sebenarnya, kita selalu dipelintir dengan kata ora et labora. Ora et labora itu bekerja, berdoa dan bekerja. Iya, itu benar sekali. Tetapi ini pertanyaan ini yang sangat baik sekali. Kalau dia adalah sebagai hamba Tuhan, full timer, dia adalah gembala, tetapi dia masih lari untuk dia bekerja juga di luar sana, sesungguhnya dia belum mengenal apa yang menjadi pekerjaannya dia. Dia seorang gembala, dia harus belajar Alkitab dan menggembalakan gereja. Tapi kalau dia masih lari di sana, bekerja di sana, bagaimana dengan kehidupan saya? Sebenarnya itu dia belum mengenal apa yang menjadi pekerjaannya dia. Pekerjaannya pendeta atau gembala adalah memberitakan Injil. Itulah pekerjaannya. Tapi sekarang kan kita masih banyak yang berkata, bahwa bagaimana nanti kehidupannya. Kalau seperti itu sebenarnya, kita masih memaksakan diri kita untuk menjadi inilah pekerjaan saya.
Padahal apa yang kita katakan itu sebenarnya sesuatu yang belum kita imani benar-benar dalam hidup kita. Kalau kita mengimani, kalau dia adalah seorang dokter, dia harus berkata setiap hari dia punya pekerjaan, dia lebih belajar bagaimana dia tidak salah memberikan resep. Karena salah memberikan resep, akan salah obatnya. Jadi dia tidak bisa mencampurinya. Jadi sebenarnya seperti tadi, karena Christ in me, Christ in you. Ya memang kalau Kristus ada di dalam diri kita sebenarnya, ya benar-benar sebenarnya kita mengizinkan 100% Tuhanlah yang bekerja dalam hidup saya. Tuhanlah yang bekerja buat saya. Kalau saya masih mencampurinya, ya Tuhan 70, Tuhan 60%, saya 30%, saya 40%. Ini yang akan menjadi masalah sebenarnya khusus untuk kita umat yang beriman, memiliki iman Christ in me. Kalau memang Tuhan ada di dalam saya sebenarnya, pelan-pelan itu sebenarnya Filipi 2 ayat 12 itu akan terjadi dalam hidup kita. Bukan kita sebenarnya yang mengupayakan agar itu tergenapi Filipi 2:12 itu. Tidak sebenarnya. Tetapi memang betul sebenarnya Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jikalau memang firman Tuhan telah berkata demikian, Kristuslah yang hidup dalam aku, mengapa kita berkata Tuhan sekian persen, saya juga sekian persen. Berarti kita sementara mencampurinya. Sedangkan terang dengan gelap tidak bisa bersatu sebenarnya. Makanya sebenarnya Christ in me, makanya manusia lama kita itu akan sendirinya kita tidak hidupi lagi. Kita tidak imaninya lagi. Kita tidak percayanya lagi itu. Makanya sebenarnya dari pertanyaannya Ibu Bu Uli itu saya bilang, sangat baik. Saya sendiri pun sampai dengan detik hari ini, usia pelayanan saya 11 tahun. Saya tidak peduli. Mereka bilang apapun saya pun tetangga, teman-teman hamba-hamba Tuhan, saya tidak peduli. Pak Domi, kamu bisa bekerja dari Senin sampai hari Jumat, kamu bisa jadi guru. Saya tidak peduli karena itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah belajar firman Tuhan, memberitakan Injil. Kalau Tuhan tidak tolong saya, berarti saya ada yang salah besar dalam diri saya. Saya tidak akan berkata, ya kalau seperti itu ya, memang sekarang banyak. Kok kita ini orang, ya seperti barusan yang teks yang masuk, Rasul Paulus, dia adalah seorang arsitek, dia adalah seorang ahli tenda sebenarnya. Ini sebenarnya kita belum masuknya di sana. Apa maksudnya di sana? Rasul Paulus dia adalah seorang ahli, dia juru tenda gitu kan. Nah kita juga harus begitu. Sehingga sekarang memang firman Tuhan bilang begitu, tapi ya kan firman Tuhan memang bilang dia akan pelihara, tidak akan hidup minta-minta, tapi campur semuanya itu. Karena kita sebenarnya sudah tidak, memang firman Tuhan bilang begitu, tapi kita kurang memahami apa maksudnya dari itu. Contoh kecilnya saja, ora et labora, berdoa dan bekerja. Pekerjaan kita ini, contohnya pekerjaan saya adalah full timer, melayani dan belajar firman dan memberitakan Injil. Itu yang menjadi pekerjaan saya. Sehingga saya tidak akan pernah mengambil, tidak apa-apa kamu jadi guru aja dari Senin sampai hari Sabtu. Ya kan belajar. Ya itu bukan pekerjaan saya lagi kalau saya seperti itu. Berarti saya seorang guru. Saya ini adalah hamba Tuhan. Saya adalah menggembalakan jemaat. Berarti saya belajar firman Tuhan dan memberitakan Injil gitu. Jadi kalau untuk dari saya, dan tadi saya hands up itu, saya angkat tangan, karena saya melihat baru ada pertanyaan yang menurut saya sangat baik sekali. Baik sekali pertanyaannya. Karena khusus untuk hamba-hamba Tuhan sebenarnya, ya pekerjaannya adalah dia belajar firman Tuhan, memberitakan Injil. Belajar firman Tuhan, memberitakan. Kalau jemaat, ya kalau dia tidak bekerja, dia hanya bilang berdoa, ada begitu. Ya itu salah. Pekerjaan jemaat kan ada yang petani, ada yang buruh tani, ada yang nelayan, ada yang pegawai. Itu pekerjaannya. Mereka harus kerjakan itu. Itu pekerjaan mereka. Jadi kalau pekerjaan hamba Tuhan, dia adalah gembala. Jadi kalau dia masih pergi di bank, dia pergi di kantor, dia sulit sekali untuk dia mendapat hatinya Tuhan. Karena dia mencampuri semuanya, urusan duniawi, urusan ini, dicampur semua, sangat sulit sekali. Makanya ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis tanah yang berbatu, berduri, kerikil, dan tanah yang baik. Jangan kita ambil 4 jenis tanah itu, lalu kita menabur iman kita di dalam itu. Kita hanya cukup memilih satu saja tanah. Mau tanah yang batu, tanah yang kerikil, tanah yang berduri, atau tanah yang baik, pilih satu saja. Jangan kita mengambil seluruh 4 jenis tanah itu, lalu kita menanamnya di dalamnya itu. Ini menjadi masalah. Sekarang pun begitu. Banyak yang terjadi.
Tidak, dia bertumbuh karena memang dia tidak bisa memilih. Saya ini adalah hamba Tuhan. Satu dari antaranya, kalau dia mengatakan Christ in me, saya imaninya itu. Benar-benar kalau Kristus ada dalam saya, dengan sendirinya itu kita akan mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan saya. Kalaupun kita sempat mempermuliakan Tuhan atau sepanjang hidup kita mempermuliakan Tuhan, itu bukan upaya kita, itu bukan usaha kita, tapi Kristuslah. Efesus 2 ayat 10 berkata, Tuhanlah yang menyediakannya sebelum, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kita. Sebelumnya itu Tuhan sudah sediakannya. Jadi dalam diri kita, ya saya bilang, kalau kita sempat berbuat baik, itu adalah kasih karunia. Tidak kita punya kesempatan untuk kita sombong dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama kita. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu pun juga, itu hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan aja. Dan seperti ada firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Menurut saya sebenarnya, kalau mau jujur sebenarnya, boro-boro mengasihi sesamanya. Mengasihi diri sendiri aja itu sangat sulit. Ada orang yang berkata, mati dulu dengan mati sekarang. Sama saja kan. Boleh saya tanya Pak Septi? Silakan Ibu Foni. Ya, saya baca di Alkitab, lebih baik memberi daripada menerima. Tetapi ayat sebelumnya itu berkata, Paulus berkata, ketika saya membantu Timotius saya bekerja. Nah, di ayat itu, ini saya baru bangun tidur, bukan bangun tidur, baru turun dari tempat tidur dari tadi dengerin gitu. Nah, di ayat situ sebetulnya anjuran Paulus adalah bekerja. Jadi ketika kita melayani, kita harus bekerja. Maksudnya bukan bekerja yang pelayanan terus, tetapi kita juga harus mencari kasarnya uang untuk menopang pelayanan kita. Demikian, itu bagaimana Pak Setiadi? Ini Paulus yang menulis. Bu Fodi, selamat pagi. Nanti kita ketemu lagi di Cilacap. Oke, saya tunggu. Mengenai hamba Tuhan sebagai full timer tidak bekerja, ya sebetulnya dia juga bekerja cari jiwa gitu ya. Yang dimaksud tadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat itu bukan soal bekerja sebetulnya. Kita mengerti siapa Kristus kita gitu. Maksud saya bukan, kalau hamba Tuhan mau full timer istilahnya, tetapi dia juga bekerja kan, cari jiwa gitu. Seperti Rasul Paulus, dia masih bekerja pada saat itu membuat tenda, tetapi di dalam pelayanan itu dia kan berkelanjutan gitu ya. Jadi bukan pada saat dia bekerja buat tenda, tetapi waktu dia bekerja di ladang Tuhan secara full mungkin, dia menjangkau dulu orang-orang yang bisa menopang pelayanannya dia gitu. Seperti Lydia kan yang pembuat. Jadi dia sebelum dia bekerja secara full timer sebagai gembala, dia memang harus menjangkau dulu yang ada di kota itu. Seperti Domingus nih, ada di kota mana, mungkin di terpencil, sulit untuk berhubungan sama orang-orang. Tetapi sekarang sudah ada komunikasi yang baik gitu, bisa berhubungan dengan Jakarta. Tetap dia harus bekerja gitu ya, tapi benar-benar bekerja. Saya percaya kalau betul-betul bekerja menjangkau jiwa pasti ada upah ya. Jadi bukan berarti semua hamba Tuhan harus full timer, tapi seumpama mau full timer juga harus bisa di dalam pelayanan itu sudah dicukupi gitu. Jadi mengenai seperti MGC aja ya, sekarang kita bicara soal MGC aja. Pasti kan ada yang mensponsori gitu.
Kalau seumpama Bu Eri sama Pak Weni bergerak sendiri secara karena sudah ada yang memberi dana, jadi sudah lebih leluasa gitu dia untuk bekerja di ladang Tuhan secara full timer. Harus dulu kita jangkau dulu. Saya pernah dengar Pak Alexander waktu Zoom juga, bahwa di kisah Rasul pasal berapa itu Rasul Paulus juga menjangkau jiwa-jiwa, terutama orang-orang yang berduit gitu. Jadi harus jangkau dulu orang-orang yang berduit dan dimenangkan dulu gitu untuk menopang pekerjaan Tuhan. Saya percaya hamba Tuhan yang full timer pun harus tetap bekerja. Bekerjanya ya ada bekerja serius menjangkau jiwa. Orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi harus dijangkau. Bukan mindahin dari akuarium sini ke akuarium situ gitu. Begitu aja Bu Koni. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Ya. Bu Lina bisa saya tambahin? Ya, Bu Debbie. Ya, emang benar. Kayak contoh kayak saya kan di Makassar. Gereja saya cukup besar ya. Jadi kami full timer. Itu memang income ada ya. Tapi kami hanya melayani bukan menjangkau jiwa. Kayak menjangkau jiwa kita ada klik-klik ya. Kayak bikin komunitas kecil klik. Dan itu yang full timer itu enggak bilang bilang dia ada kerja di luar, tidak. Full timer maksudnya full untuk melayani Tuhan, yaitu melayani jemaat yang ada di gereja situ, dan itu ada income per bulan, kita dijamin juga kehidupan kita. Jadi memang tidak bekerja di luar, bukan kayak dibilang kayak Rasul Paulus kerja ya, cocok dengan Pak Pendeta Setiaji bilang, dia bekerja untuk membina, untuk membangun jemaatnya. Ya iya, kayak Domingus bilang memang kalau bilang hamba Tuhan itu kayak gembala ya. Gembala tidak bisa bilang gembala, dia seorang gembala, dia kerja di bank, dia kerja ya iya, enggak. Berarti dia enggak fokus dengan pelayanan di gereja. Itu. Makanya kalau mau yang bebas begitu jadi part time aja. Part time. Iya, makasih. Ya. Terakhir Ibu Elius. Ya, silakan sebelum kita akan pelayanan ya Bu Lina. Puji Tuhan ya buat kesempatannya. Serius banget. Makasih Bu Lina. Benar. Jadi kalau dia sadar sebenarnya dia bekerjanya di mana. Bukan berarti semua hamba Tuhan itu nggak boleh bekerja. Kalau semua hamba Tuhan itu karena semua yang jadi pengikut Yesus itu sebenarnya dia sudah mengaku dirinya itu hambanya Tuhan. Tapi tujuan pekerjaannya apa? Dia sedang posisi di mana? Nah itu tadi, jadi jelas sekali. Jadi jangan juga orang yang sebagai hamba Tuhan, dia juga bekerja, terus dia meniadakan hamba Tuhan yang betul-betul pekerjaannya memang pelayanan. Nah contohnya pelayanannya apa? Mendoakan jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk digembalakan, memperhatikan jemaatnya, domba-domba yang dia gembalakan. Contohnya ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang susah. Itulah tugas pekerjaan sebagai hamba Tuhan, menguatkan jemaat yang lagi bertengkar. Ya namanya manusia hidup itu bukan semuanya baik-baik saja. Bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan itu semuanya mulus. Ya kayak jalan tol, kata orang. Jalan tol itu juga ada tantangan. Ada pintu masuk, harus berhenti. Ada pintu ini, pintu itu. Jadi di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan itu punya masalah. Contohnya, kenapa seseorang itu jemaatnya, kenapa sudah berapa minggu tidak hadir? Nah, itu harus dibesuk, harus diketahui. Kalau dia memang betul-betul full timer, dia sebagai hamba Tuhan, kerjanya ya itu. Oh ya, mungkin dia lagi sakit, mungkin ada persoalan anaknya, mungkin di dalam rumah tangga lagi sekian begini dan begitu. Nah, itulah tugas pekerjaan yang sebenarnya orang full timer yang memang sudah mengambil penggembalaan,
yang betul-betul tujuannya ke situ. Kalau semua jadi hamba Tuhan nggak bekerja, ya jadi siapa yang bekerja kan gitu. Tapi ada fokus sih, benar sekali. Jadi saya pikir sudah terjawab semua sih tadi. Iya. Cuman ya gitu aja gitu. Tuhan berkati. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun diri kita harus sadar kita ini sebenarnya sekarang di mana di hadapan Tuhan. Gitu Ya, aja. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Elius. Pak Anton masih mau membahas, tapi sebenarnya ini pembahasannya sudah keluar ya. Kita bicaranya dari mulai pengurapan, bagaimana menerima pengurapan. Jadi intinya adalah bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita diurapi. Dengan diurapi maka Tuhan memberikan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kalau hikmat yang disampaikan oleh Tuhan, dan kalau ada hikmat yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, mau menjadi apakah kita? Semua kita adalah hamba Tuhan. Apakah kita fokus dalam satu pelayanan? Apakah kita fokus dalam satu pelayanan? Misalnya kalau di gereja induk saya, semua hamba Tuhannya tidak boleh bekerja. Tetapi mereka dicukupkan oleh gereja. Nah, itu kan kebijakan masing-masing gereja. Nah, kalau misalnya gerejanya ada yang sedang membangun, yang baru mau mencari jiwa, makanya kemarin ini saya ingat sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Setiadi ya, Pak Alexander berkata bahwa cari dulu kayak tadi Paulus mencari orang-orang yang bisa menyokong pelayanannya. Begitu. Kita semua pasti diurapi oleh Allah dan Tuhan mau kita punya hikmat dan menggunakan hikmat itu. Begitu. Ya, Ibu Eri, kenapa Bu Eri? Pastor Jo dikasih kesempatan untuk bicara sebentar, Bu Lina. Silakan, Pak Jo. 2 menit, Pak. Ya, Pak Jo tidak membuka. Oh, silakan Pak Jo. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bu Lina sama Oksu, Pak Pastor ini mohon izin. Tadi betul sih temanya agak menyimpang dari tema sentral. Tapi memang sebagai satu dinamika dalam diskusi itu bisa saja terjadi karena ada sebuah pengembangan dari pertanyaan. Tapi memang menarik kok. Karena itu sudah mungkin sudah usianya sudah ratusan tahun ya. Sebuah pendapat atau sebuah pemahaman bahwa seorang hamba Tuhan itu ada istilahnya full timer dan tidak full timer. Ini jadi menarik karena apa? Karena arti kata full timer dan tidak full timer itu kan tidak tertulis di Alkitab. Itu adalah sebuah pengembangan, sebuah penafsiran, sebuah penelaan dari pribadi. Jadi apakah benar sih soal apa yang menurut pendapat saya kembalinya kepada arti sesungguhnya ya. Nah tadi Bu Foni sempat sampaikan atau rekan yang lain bahwa seorang hamba Tuhan itu kita ini semua kalau menurut bahasa yang lebih aslinya kita ini semua adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ada orang yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi dikotomi bahwa seorang pelayan Tuhan itu menjadi bekerja tidak bekerja itu dari sebuah pemahaman atau penafsiran hurufiah saja. Maka itu jadi menarik Bu Lina kalau itu didiskusikan pada hari Sabtu karena kita tidak bisa ngobrol dalam waktu pendek ini itu dan menarik sebuah kesimpulan yang mungkin bisa membahayakan. Tapi kita harus belajar dulu dari pengertian apakah itu seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan dan bla 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 pada akhirnya penafsiran berjalan sendiri-sendiri. Tapi kalau saya pribadi saya menyatakan bahwa dikotomi seorang menjadi pelayan Tuhan itu full timer boleh bekerja tidak bekerja itu hanya sebuah penafsiran dan sebagai sebuah penafsiran belum tentu penafsiran itu benar sesuai dengan keyakinan kita. Sebab kalau pekerjaan pelayanan itu menjadi karir yang tadi disampaikan oleh Pak Domingus, maka akan terjadi dikotomi seperti itu. Tapi kalau pekerjaan pelayanan itu bukan menjadi karir seseorang,
tapi menjadi satu kesatuan dalam jiwa kita sebagai seorang anak Tuhan, maka dikotomi apakah seorang hamba Tuhan itu bekerja atau tidak menjadi tidak relevan lagi dibicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ujung-ujungnya adalah seorang pelayan Tuhan itu kalau menafsirkan bahwa dia tidak boleh bekerja, maka segala risiko dan konsekuensi yang tadi dikatakan dengan istilah Christ in me, Christ in you, bahwa dia mengandalkan 100% Tuhan dalam hidupnya, maka risiko dan konsekuensinya ya dia harus bisa menerimanya. Yang berbahaya adalah ketika dia menyatakan seperti itu, tetapi risiko konsekuensi logis dari pilihannya itu dia tidak bisa menanggungnya. Mungkin secara pribadi dia bisa, bagaimana dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, ini menjadi makin menarik ya karena itu tadi sebuah keputusan seseorang bagaimana menjalankan hidupnya itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya, apalagi ketika dia sudah berkeluarga. Puluhan tahun saya dalam tugas pelayanan, Tuhan izinkan saya bertemu dengan banyak orang, banyak hamba Tuhan yang selalu ada dalam sebuah dilema seperti itu. Mengapa? Ya karena ketika dia memutuskan itu, konsekuensi logis dari keputusannya, dia pribadi bisa menerima, tapi tidak dengan istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Itu saja sih Bu Lina. Jadi mohon izin Sabtu itu bagus ini diskusi lagi ya. Menarik, MCC memang the best kok. Makasih, Tuhan berkati teman-teman. Ya, Thank you, terima Pastor kasih Jo. Luar biasa. Pak Jo Amin. yang sudah memberikan tambahan wawasan. Ya, betul Pak, masih didiskusikan dari Sabtu. Jadi hamba Tuhan full timer atau tidak full timer. Tapi bukan berarti kalau kita bukan full timer, saya dikatakan sebagai bukan hamba Tuhan yang bukan full timer, tetapi pekerjaannya apakah menjadi setengah-setengah? Enggak juga. Saya melakukan segala sesuatu dengan sepenuhnya. Saya percaya semua yang ada di sini juga begitu. Amin. Bukan karena kita bukan full timer terus ya kalau saya mau, enggak. Tetap kita semua mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kita akan tutup, persekutuan kita sudah melewati 10 menit. Kita akan tutup, saya akan pimpin dalam doa penutup.